Oh iya, silakan Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya akan mengadakan mediasi pada hari ini Senin tanggal 2 November tahun 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Bagian. Kita hadir di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 tahun 2015 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Baik, perkenalkan saya GSK, mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk memimpin jalannya mediasi antara pihak penggugat oleh penggugat. Baik, kami di sini dari pihak penggugat. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Al-Musalid, SHMH. Di sini saya sebagai ahli hukum dari penggugat, yaitu Ibu Juhan dan juga Ananda Yori. Jadi Pak Mediator, perkenalkan nama saya Jihan Ginalian. Saya adalah istri dari almarhum Pak Wowo. Saya Yari Zaragala, saya sebagai adik dari Pak Wowo dari pihak penggugat. Terima kasih. Selanjutnya pihak tergugat. Baik, izin Pak Mediator, kenalkan nama saya Renaldi Aryan Ahmad, SHMH, selaku ahli hukum pihak tergugat Rumah Sakit Swasta Jipapa. Perkenalkan Pak Mediator, nama saya Muhammad Akil Alwafi, Mas. Saya adalah Wakil Direktur dari Rumah Sakit Swasta Jipapa. Perkenalkan, saya Dr. Amanda Nasution, spesialis bedah Digistep di Rumah Sakit Jipapa. Perkenalkan, saya Dr. Sansofi Dewani sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Swasta Jipapa. Terima kasih ya. Jadi para pihak sebelum mulai sesuai dengan pasal 1 hingga ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2015, saya akan menyampaikan beberapa hal penting agar kita memahami kedudukan masing-masing dari pihak sama tersebut. Jadi yang pertama, mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa secara damai demi melalui bantuan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak. Jadi saja saya ambil sebagai informasi. Jadi saya tidak untuk memihak salah satu. Lalu kedua, seluruh pembicaraan dalam mediasi ini bersifat rahasia, tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila memang mencapai kesepakatan. Ketiga, kehadiran para pihak di sini menunjukkan itikat baik mencari penyelesaian secara sukarela dan karena pasangan siapapun. Keempat, segala keputusan dalam mediasi diambil atas dasar kesepakatan bersama. Jadi saya tidak berhak ujung dari masalah, tapi saya hanya mengarahkan atau memberi saran. Yang kelima, selama proses ini setiap pihak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Namun, mohon dilakukan secara sopan, beriringan dan tidak saling menyalahkan. Jadi, para pihak kita akan membuat kesepakatan bersama mengenai tertib mediasi termasuk waktu bicara, saling menghormati dan adanya larangan instruksi. Dan juga bila diperlukan, saya akan mengadakan prosesi pertemuan tertutup di kampus dengan persetujuan masing-masing pihak. Jadi baru bisa dimulai dengan persetujuan kedua belah pihak. Jika satu pihak tidak bisa. Tujuannya untuk mendengar pandangan secara lebih pribadi. Jadi kampus ini adalah pertemuan antara satu pihak saja dengan mediator dalam rangka menggali informasi lebih lanjut. Sifatnya rahasia. Jadi informasi sensitif tidak akan terbuka, saya janji. Tetapi ya kampus ini kembali lagi hanya bisa dilaksanakan oleh kesepakatan dua pihak. Oleh karena itu saya hanya bisa menilai atas kesetujuan guna mencari solusi teknologi. Saya ingin bertanya mengenai kampus ini. Jadi apakah kedua pihak menyetujui aturan dan jadwal mediasi yang akan kita tetapkan? Baik. Kami dari pihak penggugat setuju. Kami dari pihak tergugat juga setuju. Ya, terima kasih. Saya akan ikut tujuan dari kampus. Jadi tujuannya ini kembali bukan memihak siapapun, walaupun pertemuannya tidak dihadiri oleh kedua pihak.
hanya satu pihak saja. Tapi ini dalam rangka mendengar lebih dalam pandangan dan masing-masing pihak tanpa tekanan dari pihak lain. Apa yang disampaikan dalam teman kampus ini bukan lagi bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan ke pihak luar, ke pihak manapun tanpa kecuali dengan izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi apakah kedua pihak bisa menerima acara ini? Jadi langsung saja saya mulai. Kami siang, dulu hari ini kita hadir bukan untuk mencari siapa yang masuk salahkan, tapi untuk mencari kebenaran di tengah tempat kehilangan. Kasus yang kita bahas adalah meninggalnya Bapak Wo setelah masih hidup di rumah sakit ya, di swasta di bawah. Saya mohon semua pihak berbicara dengan hati dan tetap menghormati gaya proses mediasi. Baik, untuk pihak penggugat silakan. Silakan. Terima kasih Pak Mediator. Jadi Pak, suami saya, Pak Wowo, datang dalam keadaan sakit ke rumah sakit di Papa. Dan kami semua tentunya berharap bahwa suami saya itu bisa cepat sembuh Pak. Bukan kembali dalam keadaan dalam peti mati Pak. Tiba-tiba saja kami dikabari bahwa operasi sudah selesai tanpa ada persetujuan apapun dari kami Pak. Lalu besoknya Pak, suami saya meninggal Pak, meninggalkan saya dan putri saya. Benar Pak, kami ada di sini itu bukan untuk menuntut uang, tapi kami menuntut keadilan. Apa nyawa ayah saya begitu murah sampai surat izin pun tidak dianggap penting? Benar Pak, berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran, informed consent itu wajib Pak dilakukan kecuali keadaan darurat. Namun pihak rumah sakit dalam keadaan darurat tersebut harus dicatat dengan jelas dan teliti. Faktanya bahwa keluarga dari Bu Jihan ini tidak dihubungi sama sekali, tidak menunjukkan adanya pemberitahuan apapun. Itu juga menunjukkan adanya kelalaian dari rumah sakit dari segi administrasi maupun moral. Bagaimana Pak? Bu, Tenang Bu Jihan, kami pasti akan bertanggung jawab. Pak Wo datang ke rumah sakit dengan keadaan perut sakit yang luar biasa. Beliau tekanan darahnya turun, lalu ia tiba-tiba pingsan. Kami bertindak untuk menyelamatkan nyawa beliau. Operasi juga berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, Bu. Awalnya kondisi Bapak Wowo stabil, tapi komplikasi bisa saja datang tiba-tiba. Infeksi dan gangguan jantung itu tuh, resiko medis yang nggak bisa selalu kita prediksi, Bu. Kami benar-benar berduka cita atas kepergian Pak Wowo. Tetapi apa yang telah kami lakukan ini sudah sesuai prosedur dan tidak ada sedikit pun niat kami lalai, Bu. Benar Pak Mediator. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Kesehatan bahwa tindakan medis darurat dapat dilakukan tanpa menunggu persetujuan dari pihak keluarga apabila pasien sedang dalam keadaan yang gawat dan mengancam nyawa. Pada saat itu, tenaga medis kami tentu saja memprioritaskan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Dan kami juga memiliki laporan medis lengkap beserta tanda tangan penanggung jawab dokter pada saat itu yang menjelaskan keadaan darurat tersebut. Jadi, tindakan operasi yang dilakukan bukanlah karena kelalaian, tapi murni karena tanggung jawab profesional dan rasa kemanusiaan dari tim medis. lalu mengapa tidak memberitahu kami kalau kondisi Kami sudah menghubungi semua yang ada di data pasien, Bu. Tapi apa? Tapi nyawa ayah saya udah keburu hilang gitu. Ibu tunggu sebentar. Benar kata Bu Dr. Sofi, kami telah menghubungi seluruh keluarga tapi hasilnya nihil, Bu. Jadi dengan keadaan Pak Wowo yang seperti itu, kami sangat-sangat terpaksa melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa Pak Wowo. Tidak kan, tidak bisa melakukan ini. Kalian semua sudah melakukan kesalahan. Saya akan tuntut kalian semua. Ibu tidak bisa seperti itu. Kami telah melakukannya sesuai SOP. Ibu tidak bisa asal menuntut saja, Bu Jihan. Benar, Ibu tidak bisa seenaknya. Saya sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan ini semua. Kami melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa Bapak Wowo. Namun, tapi bapak saya udah nggak ada. Kalau saja kalian memberitahu kami dari awal, mungkin bapak saya masih ada sampai sekarang. kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Baik. Tenang. Jadi
saya paham kondisi dan keadaan seperti sekarang, jadi saya mohon untuk semua pihak pun memiliki perspektif sendiri. Jadi saya paham di sini rumah sakit sudah bekerja sudah SOP, tetapi memang di sisi lain keluarga Wowo memang tidak menerima pemberitahuan apapun atau bahkan persetujuan. Saya memiliki pandangan bahwa memang ada kesalahpahaman di sini. Jadi oleh karena itu ya Bapak Ibu, dikarenakan diskusi mulai memanas dan tidak kondusif, ya memang tidak ada kemajuan juga. Saya ingin agar proses ini tetap berjalan baik, jadi saya akan menggunakan hak saya sebagai mediator untuk mengadakan kampus tadi supaya saya bisa menggali informasi lebih lanjut sebagai mediator dalam pasal 5 ayat 4 dan 5 Peraturan 2019. Jadi saya akan bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah dan lanjut dengan fokus pertemuan tertutup untuk menggali beberapa informasi. Juga saya ingin mendengar informasi lebih dalam dan fakta dari masing-masing pihak dan kepentingan masing-masing pihak yang kemudian mencari solusi dari perkara ini. Ya, apabila memang kondisi memang tidak melihat jadi bagaimana kedua pihak apakah bisa kita bersiap. Bila kita akan menjadwalkan pertemuan fokus terpisah, saya bersama pihak penggugat terlebih dahulu. Jadi saya akan jadwalkan besok di waktu yang sama. Bagaimana untuk pihak penggugat? Kami bersedia Bang, untuk melakukan pertemuan tersebut. Baik, untuk pihak tergugat bagaimana Bapak? Fokus hari setelah bisa Pak. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan pertemuan fokus pertama dengan pihak penggugat. Maka dari itu ya mediasinya kita cukupkan dulu ya, pada para pihak untuk ya dipersilakan untuk meninggalkan ruangan dan juga untuk pihak penggugat boleh untuk datang besok di ruangan yang sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mau menghadiri prosesi fokus kita pada siang hari ini yang saya sangat hargai atas keprofesionalisme kalian. Jadi sebelum saya mulai fokus ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu fokus ya, secara singkat saja. Jadi sifat fokus ini adalah yang pertama tertutup, yang kedua rahasia, dan yang ketiga pastinya adil. Jadi fokus ini adalah pertemuan terpisah antara mediator dan salah satu pihak untuk membahas pokok sengketa dan strategi di luar kehadiran pihak lain. Tapi yang harus digarisbawahi adalah fokus ini seperti yang kita lakukan kemarin harus ada persetujuan dan sepengetahuan dari kedua belah pihak, mau itu tempatnya, mau itu waktunya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tambahan dan juga untuk menggali agenda tersembunyi tentunya dan mencari yang paling penting adalah alternatif solusi secara lebih mendalam. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya merasa saya tahu atas rasa kehilangan yang memang tidak akan tergantikan, tapi demi kepentingan proses izin, saya ingin tahu apa sebenarnya Ibu dan Bapak harapkan dari proses mediasi kita. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi begini Pak, sebenarnya saya sudah merasa bahwa dari awal penanganan rumah sakit itu sudah salah. Mereka tuh sudah melakukan kelalaian yang merenggut nyawa suami saya, Pak.
Mereka hanya mementingkan kepentingan nama baik rumah sakit. Tidak ada sepatah kata permintaan maaf keluar dari mulut mereka, Pak. Tidak ada itikat baik apapun yang mereka ucapkan kepada kami, Pak. Kami tidak mau ya, Pak. Kami ingin kasus ini dibawa ke pengadilan atas tuduhan malpraktik. Karena mereka telah melakukan kelalaian sehingga mereka merenggut nyawa suami saya, Pak. Benar Pak Mediator. Ayah saya itu tulang punggung utama di keluarga saya. Saya tidak ingin ibu saya ini susah payah untuk menghidupi keluarga saya seorang diri. Jadi saya ingin pihak rumah sakit itu dituntut karena ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Ya, sebelumnya mohon tenang ya Bapak dan Ibu, karena mari kita berdiskusi secara dengan kepala dingin. Begini Bu, kita tenang dulu. Untuk menyelesaikan mediasi dan fokus ini kita harus tetap tenang dan jangan gegabah. Dikarenakan kita melakukan mediasi dan juga fokus ini secara profesional dan tidak membawa emosi masing-masing dari semua. Jadi untuk bicaranya sedikit lebih tenang dan juga pikirkan lagi untuk jangka ke depannya, untuk jangka panjangnya. Baiklah Pak Mediator dan Bapak Ahli, mungkin begini saja ya Pak. Saya ingin pihak rumah sakit meminta maaf kepada kami secara resmi. Kami ingin mereka memberikan itikat baik mereka terhadap kami, Pak. Sungguh, Pak, kami tidak membutuhkan uang. Kami hanya ingin mereka mengakui bahwa mereka itu telah lalai, Pak. Tidaknya dengan permintaan maaf dari mereka sudah membuat hati kami merasa tenang, Pak. Benar Pak Mediator. Kami itu cuma berharap kalau pihak rumah sakit itu meminta maaf secara terbuka kepada kami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Itu aja sebenarnya udah cukup untuk meluluhkan hati kami sebenarnya, Pak. Jadi Pak, dari kami pihak penggugat ini bahwa kami ingin pihak rumah sakit itu bersedia untuk membuka rekam medis dan juga hasil audit mereka dan juga memberikan kompensasi yang pantas. Dengan begitu mungkin kami bisa lebih mempertimbangkan untuk penyelesaian ini cara lebih damai. Sebelumnya saya izin mencatat ya. Di sini saya catat bahwa sebenarnya keluarga hanya ingin mencari keadilan moral dan tanggung jawab, bukan sekedar saudara pidana ya. Jadi demikian saya akan sampaikan ini dengan hati-hati pada pihak rumah sakit untuk mencari jalan terbaik tentunya di kampus yang akan kami selenggarakan esok hari. Dan saya cukup berterima kasih kepada Bapak Ibu karena telah memberikan informasi secara sukarela walaupun sedang diterpa musibah ya. Jadi mungkin saya katakan terima kasih, dan juga proses kampus yang kita jalani telah alhamdulillah berjalan lancar, dan saya mengucapkan untuk Bapak Ibu sudah boleh untuk menengok ruangan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya pada sisi kampus kita pada hari ini. Jadi sebelumnya apa itu kampus saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai sifat kampus. Jadi kampus ini bersifat tertutup, rahasia, dan juga tentunya adil. Jadi kampus ini adalah pertemuan terpisah antara mediator dan salah satu pihak untuk membahas pokok sengketa yang dihadiri oleh satu pihak saja, tetapi dengan catatan harus
disetujui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu, baik mengenai waktu dan juga tempat. Setelah melakukan kaukus dengan pihak penggugat kemarin, sebetulnya saya sangat menghargai profesionalisme kalian dalam tindakan medis pada perkara kita. Namun ada yang ingin saya tanyakan. Saya ingin tahu apa yang paling dikhawatirkan dari pihak rumah sakit mengenai kasus ini. Jadi begini Pak Mediator, kami ingin kasus ini cepat untuk diselesaikan secara baik-baik Pak. Seperti yang Bapak ketahui bahwasannya rumah sakit kami adalah rumah sakit terbesar di kota ini. Kami takut akibat kasus ini rumah sakit kami jadi tercoreng nama baiknya Pak Mediator. Kami ingin kasus ini cepat diselesaikan. Kami bersedia untuk melakukan upaya-upaya mediasi agar kasus ini cepat diselesaikan Pak Mediator. Betul Pak Mediator. Kami juga tidak ingin disebut melakukan malpraktik Pak. Kami siap meminta maaf secara manusiawi kepada pihak keluarga Pak. Mungkin karena kami terlalu fokus untuk menyelamatkan nyawa pasien, sampai kami lupa bahwa keluarga butuh kejelasan. Ya, saya mau jadi di sini mungkin inti dari penyelesaiannya adalah mungkin empati dan juga komunikasi. Karena saya lihat di sini adanya misunderstanding antara kedua belah pihak. Jadi kemarin dari pihak penggugat sendiri meminta jika rumah sakit bersedia menunjukkan yang baik, ya. Jadi berupa meminta pihak rumah sakit untuk membuka rekam medis dari pengobatan kemarin serta memberikan kompensasi. Bentuk kompensasinya sendiri mungkin nanti akan kita bahas apabila sudah saling setuju. Jadi karena ini saya yakin keluarga akan lebih terbuka untuk menerima saran dari kedua pihak. Maka saya lihat dari sini langkah damai tentu akan lebih mudah untuk tercapai dan tidak perlu sampai mengarah ke arah pengadilan. Tapi saya ingin tanyakan kembali, mungkin dari pihak tergugat bisa mendiskusikan mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk dibicarakan ke pihak tergugat. Baik, terima kasih Pak Mediator. Kami akan mulai berdiskusi. Jadi begini Pak Wafi, menurut saya solusi dari Pak Mediator ini sudah sesuai dengan yang Bapak inginkan. Karena Bapak ingin bahwa kasus ini cepat selesai dan nama baik rumah sakit tidak tercoreng. Saya juga setuju yang disebutkan Bapak ahli hukum Pak. Gak ada salahnya kalau misalnya kita mengasih kompensasi kepada pihak keluarga Pak. Jadi kompensasi ini berupa uang tunai ya. Jadi menurut Bapak sendiri kira-kira nominal berapa yang pantas kita kasih Pak kepada pihak keluarga? Dari beberapa kasus yang saya tangani, minimal dari kompensasi yang dapat kita berikan berkisar dari 25 juta sampai dengan 50 juta rupiah. Bagaimana jika kita memberikan kompensasi untuk para pihak keluarga sekitar 35 juta? Apa Bapak bisa jelas? Kalau untuk 35 juta sih saya rasa kita dari pihak rumah sakit pun masih bisa mengcover. Dan untuk pemberian rekam medis dan disampaikan Bapak Mediator itu saya rasa juga saya bisa mengurusnya ke bagian rumah sakit untuk kemudian bisa memberikan hasil kopian dari rekam medis tersebut Pak. Jadi menurut saya bisa memenuhi semua yang di atas tersebut. Baik, terima kasih Pak Oti. Akan saya sampaikan kepada Baik. Jadi begini Pak Mediator, setelah kami berdiskusi, apabila pihak keluarga memahami bahwa keadaan pada saat itu darurat, maka kami pihak rumah sakit bersedia menawarkan kompensasi kemanusiaan sebesar 35 juta rupiah dan juga permintaan maaf secara resmi, baik tertulis maupun lisan, namun tanpa pengakuan bersalah secara hukum. Dan juga kami akan menyerahkan medis dari Bapak Wowo secara lengkap dan juga hasil audit internal operasi kepada pihak keluarga. Baik, saya sudah cukup jelas ya, dan juga akan saya catat untuk apa yang ditawarkan. Dan saya cukup senang melihat itikat baik dari pihak rumah sakit. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu. Ya mungkin untuk fokus kita cukupkan untuk hari ini, karena kembali terima kasih telah memberikan informasi secara sukarela. Demikian proses kaukus kita telah berjalan lancar. Untuk Bapak dan Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan, dan untuk keseluruhan hasil informasi kaukus kedua pihak nanti kami dari pihak mediator akan melanjutkan
proses mediasi di hari esok di waktu yang sama ya, apa tidak keberatan? Kami tidak keberatan. Terima kasih sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, silakan masuk. Jangan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemarin setelah melaksanakan 2 kali pertemuan fokus ke tanggal 11 dan 12 dan alhamdulillah saya menemukan titik temu yang lumayan saya rasa bisa untuk menyelesaikan masalah secara win-win solution. Hari ini ke tanggal 13 November 2025 saya melihat ada titik temu. Jadi di sini keluarga sebetulnya hanya ingin keadilan moral dan permintaan maaf. Sedangkan dari pihak rumah sakit ingin menjaga reputasi, namun juga akan dan wajib untuk menunjukkan empatinya. Jadi para pihak saya punya usulan, yakni penyelesaian terbaik. Yang pertama adalah rumah sakit memberikan permintaan maaf secara resmi, secara tertulis maupun lisan kepada keluarga almarhum. Yang kedua, rumah sakit menyerahkan rekam medis lengkap dan hasil audit internal operasi secara transparan. Yang ketiga, rumah sakit memberikan kompensasi kemanusiaan. Jadi bukan seluruh rumah, tetapi ya tentu tanggung jawab sosial mereka. Yang keempat, kedua pihak sepakat menjaga kerahasiaan agar hasil mediasi tidak dilanjutkan ke pengadilan dan dijelaskan secara aman. Jadi setelah melihat kerugian dari kedua belah pihak, jadi saya menemukan titik temu dari platform tadi. Jadi saya ingin bertanya kepada kedua pihak, apakah bersedia mempertimbangkan kesepakatan ini? Ini dengan secara lisan dan tertulis. Dan juga mereka akan memberikan kompensasi kepada kita berupa kompensasi kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka dari rumah sakit. Baiklah, saya bisa menerima jika pihak rumah sakit benar-benar untuk Baik Pak, kami dari pihak penggugat dari seluruhnya menerima kesepakatan ini Pak. Saya catat ya. Jadi bagaimana untuk pihak rumah sakit? Dari pihak kami juga menyetujui kesepakatan. Betul Pak, kami setuju dan demi kepentingan bersama juga seperti yang Bapak sampaikan, kami akan melakukan permintaan maaf juga pada hari ini sebagai bentuk dari tanggung jawab kami dari pihak rumah sakit Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih atas persetujuan dan kesepakatannya. Jadi mohon dijalankan kesepakatan ini akan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut kesepakatan perdamaian dan akan saya laporkan kepada hakim pemeriksa perkara sesuai ketentuan mediasi. Jadi saya berterima kasih kepada semua pihak atas niat baik dan keterbukaan hari ini. Semoga dari kasus ini kita semua belajar bahwa kemanusiaan harus tetap di atas prosedur. Dengan demikian mediasi dinyatakan berhasil. Saya akan melaporkan hasil ini kepada hakim pemeriksa perkara. Dengan tugas saya sebagai mediator, dengan ini mediasi dinyatakan berhasil dan resmi saya tutup. Terima kasih atas kerjasama dan kebijaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaki dan Ibu Jihan dan anak saya. Ya terima kasih ya untuk mediasinya. Alhamdulillah
sudah sampai ke tahap penandatanganan surat kesepakatan perdamaian. Jadi di sini isinya adalah tadi 4 klausul ya yang saya ajukan kepada para pihak, dan ini tinggal ditandatangani dan alhamdulillah selesai. Dan dengan ini saya nyatakan mediasi berjalan selesai dan lancar. Saat ini surat ini akan saya laporkan kepada bagian pemeriksa sesuai dengan prosedur yang ada. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.